Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang meminta bagaimana Kang Asep ya untuk olahraga orang yang sedang pemulihan psikosomatis atau ansietas. Karena kan psikosomatis juga sering berdebar-debar, cepat capek, cepat ngos-ngosan ya. Kemudian keliengan, sakit di punggung, kemudian di ulu hati, kemudian di tenggorokan mengganjal. Pokoknya banyak yang terasa, takut ini takut pingsan. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, begini. Kalau memang sedang psikosomatis dan sedang pemulihan dimulai, maka prinsipnya adalah gerak seluruh tubuh. Tetapi jangan yang berat-berat dulu. Step satu ya. Tahap satu boleh melakukan nyapu Bapak Ibu habis makan, yang penting habis makan, habis minum air putih, habis minum manis cukup. Nah, baru nyapu supaya keringetan. Keringat itu mengeluarkan toksin. Nyapu niatkan untuk menggerakkan tubuh, olahraga ibadah. Kemudian yang kedua habis nyapu, kalau nyapu kan gini. Yang kedua ngelap kaca atau ngelap mobil, ngelap motor. Kenapa itu yang kedua? Karena kalau ngelap mobil itu pastikan gini. Nah, lebih banyak tenaga yang dibutuhkan dan pastikan sudah makan, sudah minum air putih, sudah minum air manis supaya ada energi. Sambil zikir, sholawat ya. Nah, yang ketiga tahap berikutnya bisa melakukan apa? Jalan kaki ya. Dimulai dari 50 langkah pagi, 50 langkah sore. Bisa di dalam rumah, bisa di luar rumah. Nah, tahap yang keempat 100 langkah pagi, 100 langkah sore. Ya, saya dari rumah ke sini itu sekitar 300-400 meter, saya jalan kaki tadi pagi. Ini nanti sore saya pulang jalan kaki lagi. Ternyata ke tubuh juga memang luar biasa, beda dengan jarang gerak. Kalau jarang gerak jadi ototnya juga nggak baik, kerja jantung nggak bagus, darah jadi kental. Makanya triglycerid sering tinggi, kolesterol sering tinggi, asam urat sering tinggi. Akibat kurang gerak, bukan makanan yang jelek. Ya, tahap yang kelima sudah jalan kaki, gak usah lari, jalan kaki aja. Yang kelima udah 100 langkah pagi, 100 langkah sore tadi ya. Nah, yang kelima baru itu kita menggunakan sepeda. Kalau ada sepeda boleh. Kalau nggak ada sepeda jalan kaki, cuma ditambahin jadi 200 langkah pagi, 200 langkah sore. Kalau ada sepeda cukup bersepeda itu di awal pakai sepeda itu jangan lama-lama, 5 menit itu pun jalan yang rata dulu. Yang keenam baru naik sepeda, tetapi di sepeda jangan lupa bawa air putih, bawa air gula atau teh manis ya, pastikan sudah makan. Yang keenam naik sepeda lebih lama 10 menit. Kemudian yang ke 7 bisa kita ngangkat barbel yang kecil, yang 2 kilo, yang pakai itu 3 kilo, yang kecil dulu, yang saya pakai 3 kilo, nanti boleh yang 5 kilo ya, walaupun biasanya Anda udah menggunakan yang berat gitu, tapi sekarang gunakan yang kecil dulu. Yang ke 8 sit up. Nah, sit up itu pagi dan sebelum tidur, tapi paginya, kalau pagi sebelum makan lakukan 3 atau 5 saja. Tapi kalau sudah makan, minum air putih, minum manis, maka boleh sampai 10 kali pagi, 10 kali malam. Ya, pastikan untuk keringetan ya, supaya mengeluarkan toksin keringat itu. Orang yang gak pernah keringetan itu toksinnya atau racunnya ngumpul di dalam. Yang kesembilan Bapak Ibu bisa jalan kaki tapi agak cepat. Nah, 100 langkah lagi. Jalan kaki tapi agak cepat. Gitu ya. Agak cepat. Jangan lupa sambil zikir, sambil tersenyum supaya endorfinnya keluar. Yang ke-10 sahabat-sahabat bisa melakukan 3 macam yang tadi itu sesudah bersamaan dalam satu waktu. Misalkan habis nyapu langsung sit up, langsung nyapu, langsung jalan kaki. Tapi pastikan sudah makan, sudah minum air putih, sudah minum air gula supaya ada tenaga.
Herbalnya, habsronya dikonsumsi jangan berhenti, dan kalsinya dikonsumsi setiap malam. Itu aja ya. Air putihnya cukupkan. Sholawatnya minimal 1000 sehari. Wah ya, insya Allah banyak yang sudah disembuhkan. Ya, nanti lama kelamaan sudah terbiasa. Hubungan suami istri juga termasuk olahraga yang luar biasa. Olahraga iya, untuk kesehatan iya, juga luar biasanya berpahala juga iya. Nah, oleh sebab itu sebelum hubungan suami istri, pastikan sudah makan, minum air putih, dan minum gula. Dan kalau keringetan, kalau berdebar, habis olahraga atau hubungan suami istri, jangan khawatir. Karena memang seperti itu, kalau habis capek pasti berdebar-debar. Betul nggak? Nah, jangan khawatir, jangan takut. Ya, lakukan bismillah. Yang penting ikuti caranya, pola makannya, yang saya sampaikan, yang harus dihindari, air putih perbanyak, senyum 20 kali sehari minimal, sholawat 1000 kali minimal, baca Al-Quran 1-3 ayat setiap hari, perbaiki sholat, istighfar perbanyak, dan lakukan yang terbaik, gerak terus. Jangan sampai masuk ke dalam komunitas tentang penyakit anxiety psikosomatis. Jangan. GERD, asam lambung, keluar, Anda keluar. Baik itu Facebook, banyak orang yang sudah mau sembuh itu masuk lagi ke grup seperti itu. Itu sama aja kain yang udah putih, yang udah kita Bapak Ibu cuci bersih banget, Bapak Ibu cemplungin lagi ke got yang kotor, gimana hasilnya? Nah, itu pun alam bawah sadar kita, memori kita udah dibersihkan seminggu sebulan, malah masuk lagi ke komunitas. Nah, di komunitas itu dibuka kan, seluruhnya itu mengeluh. Pagi-pagi udah mengeluh, dari ada 100 orang ngeluh. Tadi ada yang gini, tadi ada yang gitu. Saya gini, tiba-tiba gini. Nah, pasti itu sedang meracuni diri Anda secara tidak sadar. Orang itu bukan sengaja meracuni Anda, tetapi dengan apa namanya seperti itu, kita memasukkan diri sendiri, seperti menginstal kebusukan dalam memori kita. Maka keluar dari komunitas, baik WA group atau Facebook group atau apa namanya Telegram, yang di situ berkumpul orang-orang yang sedang sakit, ansietas, kecemasan, atau psikosomatis, asam lambung, GERD, itu hindari aja. Ya, keluar Anda. Ya, keluar dari situ. Kalau ingin sembuh tapi ya. Nah, yang kedua, stop mulai sekarang mencari-cari tahu tentang penyakit, tentang kematian, tentang tanda-tanda kenapa gini, kenapa gitu. Jangan dicari-cari lagi. Jangan bertanya-tanya lagi tentang apa yang dirasakan kepada siapapun. Karena selama ini puluhan tahun, bertahun-tahun, berbulan-bulan nanya kepada siapapun, ada jawabannya? Tidak. Semakin Anda tanya, semakin Anda nggak bisa tidur. Betul apa betul? Nah, itu yang terjadi. Maka mulai sekarang ikuti saran saya. Tugas saya adalah menyampaikan apa yang saya pernah rasakan waktu itu, dan tugas saya adalah menyampaikan, mengedukasi, karena saya sebagai tenaga kesehatan di bidang psikosomatis, asam lambung, GERD, dan ansietas ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus dekatkan diri sama Allah. Penyakit ini adalah penyakit kasih sayang Allah, supaya kita semakin merunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar maksimalkan, gak ada masalah. Obat yang dikonsumsi lanjutkan ya, tapi nggak usah, jangan ngandelin obatnya aja. Deketin diri sama Allah, karena yang bolak-balikan hati Allah, yang menyiapkan obat Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Bukan obat tersebut, bukan terapis, bukan profesor, bukan dokter, tapi Allah. Tetapi kadang-kadang Allah ingin kita ikhtiar dengan minum obat, dengan terapi, dengan mendengarkan ini ikhtiar. Nah, ikhtiar itu yang akan menjadi asbab Allah lebih sayang sama kita. Karena tanpa ikhtiar Allah sanggup menyembuhkan diri kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.